Hai sahabat Pijar TV, apa kabar? Shalom semuanya dan selamat datang di Pijar News. Saya Ivan Kabul, salam terang bagi Indonesia. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. The artificial intelligence. Sahabat Pijar, hari ini kita akan membicarakan sebuah realita yang mungkin kita semua sudah rasakan tapi belum semua kita sadari dampaknya, yaitu dunia media sosial yang sekarang makin hari makin pintar. Pintar sekali sampai bisa tahu apa yang kita pikirkan bahkan sebelum kita ketik kan. Setiap detik jutaan konten baru lahir, video, artikel, meme, reels, gambar, semua bersaing merebut perhatian kita dan anak-anak kita. Informasi begitu deras mengalir namun tidak semuanya membangun. Justru sebagian besar dapat menjadi beban, sumber stres, bahkan penyesatan. Sebelum AI menjadi bagian dari kehidupan digital kita, tepatnya sebelum tahun 2022, media sosial sudah menyimpan berbagai tantangan serius. Mari kita lihat data berikut. 59% remaja Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan daring atau cyberbullying. 80% pengguna internet melaporkan pernah menerima atau melihat berita bohong atau hoax. 70% rekrutmen kelompok radikal dilakukan melalui platform digital. Dan waktu rata-rata yang dihabiskan di media sosial mencapai 2 hingga 3 jam per hari, menggeser waktu untuk keluarga, belajar, bahkan ibadah. Realitas ini menunjukkan bahwa media sosial yang awalnya diciptakan untuk mempererat hubungan seringkali justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kehidupan yang sejati. Setelah tahun 2022, kita memasuki sebuah era yang baru, era kecerdasan buatan. AI kini digunakan untuk menciptakan konten, menyusun berita, bahkan membentuk opini. Video deepfake mampu meniru wajah dan suara seseorang sehingga mudah menipu. Hoax kini dibuat dengan bahasa yang meyakinkan, menyerupai berita sungguhan. Algoritma AI mempelajari kebiasaan pengguna dan menyuguhkan konten yang disukai, membuat banyak orang terjebak dalam ruang gema atau echo chamber tanpa menyadari bahwa pandangan mereka makin sempit. Di era ini, bukan hanya konten yang cepat menyebar tapi juga kebingungan antara mana yang benar dan mana yang manipulatif. Menurut laporan We Are Social pada tahun 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di dunia digital. Indonesia menjadi pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. 1 dari 3 remaja melaporkan rasa cemas dan stres setelah menggunakan media sosial. 58% anak muda mempercayai informasi dari media sosial lebih daripada guru atau orang tua. Ini adalah tanda bahwa kita sedang menghadapi generasi yang sangat rentan terhadap disinformasi dan tekanan sosial. Mereka butuh bimbingan. Bukan hanya dari teknologi, tetapi dari nilai-nilai kekal yang bersumber dari firman Tuhan. Sebagai umat percaya, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Gereja dan setiap individu Kristen dipanggil untuk menggarami dan menerangi dunia digital. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain, membangun literasi digital berbasis iman bagi anak-anak dan remaja. Mendorong generasi muda untuk menjadi pencipta konten rohani, mulai dari renungan singkat, lagu pujian, hingga video pengajaran. Memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, YouTube untuk menyebarkan kasih, harapan, dan kebenaran Alkitab. Mendirikan komunitas daring yang sehat, mendidik, dan penuh kasih. AI dan media sosial bukanlah musuh. Mereka adalah alat dan jika digunakan dengan bijaksana, mereka dapat menjadi saluran yang luar biasa untuk penginjilan dan pemuritan. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Di era sekarang, terang itu tidak hanya bersinar di gereja,
tetapi juga di layar ponsel, laptop, dan media sosial. Generasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kebangunan rohani digital. Dan gereja harus hadir sebagai tempat mereka bertumbuh, diperlengkapi, dan diutus untuk menjangkau dunia. Pemirsa dikasih Tuhan, teknologi boleh berubah, algoritma boleh berkembang terus, tetapi Injil Yesus Kristus tidak pernah berubah. Mari kita gunakan semua yang ada di tangan kita, termasuk media sosial dan AI, untuk satu tujuan mulia, membawa terang Kristus bagi dunia yang gelap. Tanggal 20 Mei yang lalu, Pijar TV bekerja sama dengan The Upper Room Solo membahas gereja yang mentransformasi di 7 gunung pengaruh. Dan salah satu transformasi yang diharapkan adalah di Gunung Media, yaitu dengan menyikapi gelombang perubahan yang cepat di Gunung Art and Media. Founder Pijar TV, Evangelis Wesley Parapat, membahas tentang bagaimana menyikapi gelombang perubahan yang cepat di media digital dan bagaimana bahkan artificial intelligence mengambil peran dalam hal ini. Hari ini masih dalam topik perkembangan di dunia digital dan pengaruhnya terhadap generasi. Kita secara spesifik mau membahas tentang kondisi generasi Indonesia hari ini dan perkembangan digital yang tak bisa dipungkiri mempengaruhi generasi ini. Apakah kita membiarkan generasi ini tenggelam dalam arus? Ataukah kita justru akan menuntun mereka untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia digital ini? Hari ini kita mau berdiskusi lebih dalam bersama sahabat kita Joe Octavianus sebagai Head of Networking dan Response Tim Pijar TV. Berikut ini. Sahabat Pijar, seperti biasa kalau seorang Ivan Kabul punya kegalauan-kegalauan, the one and only yang aku cari adalah guruku yang bukan lain adalah seorang G.I. Joe. Apa kabar Om Joe? Baik, ini sebenarnya G.I. Joe kan punya singkatan ya? Apa tuh? Selain guru Injil Joe, bukan. gurunya Ivan juga. Yes, tapi jelas matematikanya lebih hebat berarti. mau diadu sekarang atau gimana nih? Oke. Jangan dong ya, nanti panjang. Dan anyway, buat yang pasti teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Seorang Om Joe Octavianus ini adalah seorang Head of Networking dan Response Tim Pijar TV. Memang orangnya suka ngerespon gitu ya. Paling tahu kalau WhatsApp dibalasnya tapi nggak secepat itu, kenapa ya? Iya, karena tergantung dari networknya seperti apa. Oh gitu. Respons itu kan bisa ada karena juga seberapa dekat hubungannya. Oh ya, Anda kayak wifi ya, kadang kenceng kadang ngilang ya? Enggak juga, tapi tergantung juga dari apakah sudah bayar atau belum. Baik. Om Jo apa kabar? Baik. Gimana, Pan? Apaan kabarnya? Puji Tuhan. Puji Dan ini Tuhan. sebuah kerinduanku untuk selalu dekat sama Om Jo. Tentunya. Karena selalu bertumbuh dalam iman ya. Tentu ya. Om Jo, Ya. sebagai seorang anak Tuhan, asik, mantap. yang lagi berjuang untuk lulus S3 nih. Ada sebuah teori yang aku pengen diskusi sama Oke, Om. Ini mantap. teorinya adalah namanya determinisme teknologi. Ini dari Marshall McLuhan. Oke. Dia ngomong gini, teknologi itu membentuk sebuah budaya. Betul. Jadi perkembangan teknologi dari masa ke masa itu mempengaruhi peradaban yang terjadi di era itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi menarik perhatian aku gitu loh. Karena kalau kita ngomongin teknologi berarti semua aspek kena, termasuk aspek kerohanian. Oh iya, betul. Nah, ini kan kalau kita lihat sebenarnya sekarang dalam masa AI ya. Kalau dulu kita ngomong, kita masih kategorikan AI itu sebagai science fiction di TV-TV, di film-film Hollywood. But apa yang kita lihat sekarang ini terjadi depan mata kita dan ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya dari Om Jo sendiri, dengan kemajuan teknologi sekarang, adanya AI sekarang, kita mau bikin khotbah bisa pakai. Bisa. Mau bikin bahkan doa pun, Betul. aku nggak bisa doa. Oh tenang, ada ChatGPT atau ada AI dan lain sebagainya. Yang bisa mendoakan Anda. Oh bukan Bukan ya? dong. Justru kita doa. Teksnya dibuatin, Ya, misalnya kayak oke. gitu. Nah, Om Jo melihat ini sebagai kesempatan atau sebagai ancaman sebenarnya. Tadi menarik sih perkataan Ivan tadi yang bilang bahwa setiap musim di dalam kehidupan manusia itu kan dipengaruhi sama perubahan di setiap zamannya dan itu menjadi budaya gitu kan dalam kehidupan manusianya sendiri. Dan AI itu saat ini menjadi mewarnai dunia baik kehidupan bahkan sampai spiritualisme seseorang atau bahkan gereja. Nah, kalau kita bicara soal AI yang bisa tadi menciptakan khotbah, doa gitu ya tentang hal yang spiritual, itu tuh saya ngeliatnya AI itu jadi kayak pedang yang bermata dua. Artinya gini, Ya.
pedang bermata dua kan, kalau pedang itu kan atau pisau ya, pisau itu kalau misalkan dipegang sama seorang chef bisa jadi makanan yang enak, tapi di tangan orang yang salah justru bisa jadi senjata Bahaya. pembunuh, Yes. begitu kan. Yeah. Nah oleh karena itu makanya aku ngelihatnya gini, AI itu justru bisa membantu gereja untuk membuat bahan khotbah ataupun bahan pengajaran yang jadinya lebih efisien. Membantu nih ya, kata Membantu. kuncinya nih ya. Betul, membantu yang lebih efisien. Membantu juga kalau misalnya kita untuk datang dalam suatu masyarakat tertentu, kelompok tertentu, bagaimana kita bisa mengkontekskan dengan kelompok tertentu itu atau masyarakat yang kita ingin bawakan. AI bisa membantu si pengkhotbah atau hamba Tuhan tersebut membawakan pesannya kepada mereka dengan tepat. Karena belum tentu semua orang punya jawaban untuk setiap pertanyaan, karena pengetahuannya terbatas. Tapi AI bisa membantu itu. Tapi kalau bicara soal apa yang menjadi bermata duanya atau sisi mata uang yang lain itu apa yang harus dihindari adalah gini. Ketika khotbah itu bergantung sama AI, itu sama seperti khotbah yang nggak ada jiwanya. Oh, wow. Sedangkan kita tahu gini bahwa sebuah pesan yang tidak dilakukan sebelumnya itu justru nggak ada. Kita bisa ngerasa seseorang kalau berbicara, tapi dia nggak pernah melakukannya sebelumnya. Kosong lah. Kosong banget. Sedangkan kalau kita ngomong tentang spiritualisme, kenapa sih yang namanya khotbah atau message yang disampaikan oleh Yesus itu kita bisa ngerasain ada kuasa di dalamnya. Tentunya karena dia Tuhan salah satunya, tapi yang kedua adalah karena dia melakukan dan dia sangat tahu apa yang sedang dia bicarakan. Banyak dari kita justru kalau misalnya kita sangat bergantung dengan yang namanya AI, kita jadi kehilangan kemurnian dari sebuah pesan, dari sebuah iman yang sedang disampaikan, karena kita mengandalkan AI untuk mengantarkan pesannya atau mengisi dari kontennya, dan kita lupa bahwa pesan rohani yang sedang kita sampaikan itu butuh jiwa di dalamnya. Dan ketika kita hanya mengandalkan teknologi tanpa menaruh harapan bahwa kita juga sudah melakukannya atau memiliki iman di dalam pesan yang sedang kita sampaikan, akhirnya juga orang bisa merasakan bahwa pesan ini kosong. Nah itulah kenapa makanya AI secerdas apapun, justru kalau nggak punya jiwa, itu justru akan menjadi sangat sesuatu yang berbahaya. C.S. Lewis pernah ngomong gini, kita tuh bukanlah tubuh yang memiliki jiwa, tapi kita adalah jiwa yang memiliki tubuh. Jiwa yang memiliki tubuh. Jadi Betul. jiwanya dulu sebenarnya. Betul. Jadi jiwanya jauh lebih penting daripada apa yang dilihat oleh orang. Seringkali justru kita ketika ada sosial media saat ini, orang hanya memperlihatkan apa yang dilihat dari luar, tapi orang nggak pernah melihat kedalaman dari kehidupan seseorang. Sedang kalau kita bicara soal pengalaman rohani dan kehidupan rohani, bahkan gereja sebagai sarana di mana semua jemaat bisa dimuridkan dan bisa kenal Kristus, orang nggak cuma bisa sekedar lihat topeng atau muka di depannya, orang butuh bisa masuk ke dalam kedalaman jiwanya. AI bisa jadi alat bantu, tapi kita nggak bisa bergantung dengan AI untuk menghancurkan semua pesan yang kita sampaikan. Ya. Ini aku ingat banget nih Om, jadi aku sempat ketemu salah satu profesor dan beliau memang kasih sebuah perumpamaan yang bagus banget antara Iron Man dan Jarvis. Wow, oke. Gitu sebenarnya. Jadi di ibarat kata memang Iron Man tanpa Jarvis mungkin nggak akan bisa maju sampai sebegitu efisien dan efektifnya. Benar. Tapi ya Jarvis tanpa Iron Man, ya itu nothing juga sebenarnya. Benar. Jadi ibaratnya ini sebuah apa ya, bisa dibilang kita manfaatkan perkembangan teknologi, memang segala sesuatu bisa semakin cepat, Betul. efektif, tapi dalam konteks pelayanan ini penting untuk jiwanya dulu sebenarnya. Betul. Nah, kalau Om Jo sendiri nih, buka-bukaan ini kan disaksikan oleh jutaan hamba Tuhan di seluruh dunia kan nih. Om Jo pakai AI nggak? Pakai AI. Saya pakai AI untuk misalkan bikin konten. Saya pakai AI untuk membantu saya misalkan ketika misalkan mempersiapkan bahan untuk sharing firman, saya menggunakan AI. Tapi saya pastikan bahwa saya yang mengendalikan AI itu untuk menyampaikan pesan yang saya mau sampaikan. Iya. Jadi bukan gini, temanya apa ya? Kira-kira saya dapat misalkan, temanya tentang generosity giving dan tentang bagaimana hati yang bermurah hati untuk memberi. Ya udah, saya bikin promptnya, lalu bikin AI-nya ini. Promptingnya ya. Ini aja saya ambil langsung lalu saya taruh di dalam presentasi saya gitu ya. Enggak gitu, tapi saya gini, saya udah punya pemikiran, saya punya perenungan. Kira-kira apa yang ingin saya bagikan berdasarkan pengalaman rohani, spiritual yang pernah dialami bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan mau sih sebenarnya untuk pesan yang ingin disampaikan kepada jemaat, misalkan seperti itu. Atau kalau kita bicara soal media TV misalkan. Ketika kita ingin membuat satu program, kita ingin mastiin gini, bahwa apa yang kita taruh di program TV, di Pijar TV ataupun di sosial media Pijar TV, kita pengen nyampaikan gini, bahwa itu adalah yang dibutuhkan sama pendengar kita, sama pemirsa kita, sama follower kita,
Dan kita juga tahu sekali bahwa pesan ini penting sekali untuk mereka tahu. Bukan sekedar gini, oh ini tren nih, kita pasang deh, kita publish deh, atau kita broadcast deh. Iya. Orang juga ngerasain kok. Ini Pijar TV kayaknya bikin program ini kayaknya cuma untuk jadi bahan pemuas kebutuhan kita aja, tapi nggak benar-benar ngisi naruh slot kedalaman. waktu program aja gitu ya. Kita seringkali ngelihatnya ada banyak program yang sepertinya bagus, gambarnya baik, kontennya menarik, tapi kita ngeliat nggak, kosong banget. Saya nggak ngerasain apa-apa. Apalagi kalau kita bicara soal firman, kita bicara soal kedalaman spiritual yang dibutuhkan. Iya, ini jadi menarik Om ya. Berarti kalau dalam konteks pelayanan, mau sharing khotbah, ini bukan hanya sekedar mengenai ada bahan dan akhirnya kita khotbahin. Iya. Tapi pelayanan itu adalah mengenai sebuah proses itu sendiri ya. Benar. Bagaimana ya kita menyiapkan bahan itu satu, tapi bagaimana kita tanya Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan. Betul. Dan pada akhirnya itu jadi kuncinya ya buat kita semua. Kalau inilah soul-nya, memang yang kita bagikan adalah memang kasihnya Tuhan. Betul. Itu ya. Sepintar-pintarnya orang di dalam public speaking atau misalnya bagaimana cara dia bisa menghantarkan informasi kepada pemirsa atau pendengar ataupun orang-orang yang sedang mengikuti sebuah acara. Ini kan nyindir aku dong. Enggak. Tapi kan maksudnya itu adalah bahasa yang bisa dimengerti semua orang gitu Iya, kan. iya. Ivan juga pasti, nah baru nih, Ivan juga pasti tahu bahwa gini, seorang speakers itu justru dia harus bisa menguasai bahan yang ingin dibawakan. Yeah, exactly. Dia harus bisa mempelajari dan research. Dia nggak bisa cuma sekedar, oh ya ini bahannya, ini temanya, lalu dia cuma baca sedikit, lalu dia coba sampaikan. Orang itu pasti akan hancur. Karena gini, ketika seseorang nggak well prepared, so he has to be prepared to be destroyed. Orang kalau misalkan nggak prepare dengan baik, maka dia harus prepare untuk hancur gitu loh. Karena nggak ada persiapan sama sekali. Yeah. Jadi perlu yang namanya research, perlu yang namanya kedalaman, apalagi kalau kita bicara sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani, sifat yang datang dari Tuhan yang ingin sampaikan kepada setiap pemirsa kita, kepada setiap jemaat Tuhan di dalam gereja lokal. Kita pasti gini, harus benar-benar punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dan tanya sama Tuhan apa yang ingin disampaikan. AI menjadi alat bantu untuk kita menyampaikan pesan itu. Gitu. Oke, Om Jo. Aku mengutip Om Jo juga tadi sempat ngomong kalau AI atau ChatGPT atau apapun itu toolsnya ya. Om Jo pakai untuk menyiapkan bahan, membantu Om Jo gitu ya, untuk bikin konten. Oke. Dan kita berdoa dan percaya hamba-hamba Tuhan yang sekarang juga melakukan digital ministry dan bikin konten di situ, bukan hanya sekedar cari bahan tapi mau menjiwai juga kasih Tuhan melalui situ. Nah, tapi jadi fenomena lagi nih. Lagi-lagi pedang bermata dua Om. Kalau kita mau bahas mengenai konten dan algoritmanya. Benar. Oke, kita manfaatkan digital ministry. Karena ini lebih bisa coverage-nya lebih luas dan lain sebagainya. Benar. Sekarang pedang bermata duanya nih sahabat pijar. Akhirnya pemuritan terjadi juga dari situ. Benar. Sedangkan kalau kita ngomong apakah aku nggak tahu apakah ini bisa disebut konvensional atau memang seharusnya begitu. Pemuritan itu kan dalam komunitas gereja tadi, persekutuan. Nah, sekarang jadi ada pilihan nih. Gitu loh, pertumbuhan terjadi melalui kita follow aja. Betul. Sosial media kita merasa bertumbuh kok sebenarnya melalui konten-konten hamba-hamba Tuhan itu. Tapi di satu sisi mungkin akan ada degradasi nih, asik degradasi ya sih. Kayak sepak bola ya. MU sih belum degradasi. Kenapa MU tiba-tiba curhat? Kalau misalnya itu jadi ada pilihan gitu loh Om. Iya. Nah, gimana Om Jo melihat fenomena ini sebenarnya? Gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita punya sosial media. Jadi jangan nanti pemirsa Pijar TV nanti menyangka bahwa kita tuh harus anti sosial media, anti AI. Enggak. Justru kita sangat setuju dan bahkan kita sebenarnya kan dikasih mandat sama Tuhan untuk bisa menguasai, menaklukkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Artinya kita dipercaya untuk memanage semua itu. Termasuk juga sosial media. Problemnya adalah gini, iman timbul dari pendengaran. Artinya gini, kalau misalkan kita hidup kita, karakter kita itu ditentukan dengan apa yang seringkali kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau yang kita lihat dan kita dengar adalah hal-hal yang negatif, maka kehidupan kita jangan jadi hal yang sama dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, problemnya adalah di sini, generasi muda kita saat ini adalah orang-orang yang sangat bergantung dengan sosial media dan merasa bahwa dengan hanya melihat konten-konten sosial media, mereka udah merasa bertumbuh. Padahal yang mereka nikmati itu cuma hal-hal yang kecil, snack aja gitu. Mereka cuma nikmati snack kayak, kamu tahu kalau misalnya kita lagi makan, kamu udah makan belum? Udah, padahal kita cuma makan snack aja. Apakah itu udah disebut makan? Enggak. Kalau orang sebut baru aja makan, aku ngerasa kenyang kok, udah kenyang kok. Padahal kita cuma karena makan kentang goreng aja, tapi kita udah merasa kenyang. Tapi sebetulnya kan kita nggak kenyang betul-betul. Sama juga dengan kita kalau misalnya kita memahami bahwa
kita sudah dikenyangkan dengan apa yang kita lihat melalui algoritma di sosial media. Ya. Problem dengan algoritma sosial media adalah algoritma itu sengaja dibuat supaya setiap user atau setiap penggunanya tetap berada di dalamnya dan nggak akan pernah lepas dari gadgetnya. Oke, secara algoritma pasti akan begitu Betul, strateginya. makanya kan ada disebutnya namanya bubble, kita hidup seperti di dalam bubble. Kita dibungkus gitu loh dalam informasi-informasi yang kita suka. Makanya kalau misalkan Ivan misalkan lagi nyari sepatu atau jam saat ini gitu kan. Ih, kok tahu sih? Mau beli ini ya. Ya, like mereka. Ya pokoknya 43 ukuran. Iya, asal Marin juga boleh. Oke, terus jadi kalau misalkan lagi suka, tiba-tiba kita mau kemana pun itu seperti informasi itu mengejar kita dan kita jadi semakin ingin lebih dalam. Iya sih, selalu lagi. tuh. Bener kan? Iya. Nah, problemnya sekarang ketika orang-orang muda atau generasi muda kita, mereka akhirnya nggak bisa lepas dari yang namanya gadget hanya karena dia mengejar informasi yang terus yang dia sesuai yang dia mau, akhirnya kita melupakan hal yang spiritual. Problemnya ada di situ. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena gereja nggak cepat tanggap untuk berada di dalam sosial media, untuk masuk, untuk memberikan informasi, pengajaran yang lebih dalam kepada setiap orang-orang yang ada di dalam dunia media sosial. Oke. Ini kalau misalnya aku berdebat boleh nggak nih Om? Boleh dong. Boleh ya, nggak sih nggak berdebat. Mau nanya aja sebenarnya. Boleh. Karena aku menarik banget dengan istilah snaking yang Om Jo bawa. Jadi kadang kita ngerasa cukup kenyang, tapi padahal itu sebenarnya quote unquote makanan ringan lah Betul, sebenarnya. betul. Nah itu sebenarnya menjawab juga. Kalau misalkan beliau-beliau ini hamba Tuhan yang di sosmed, kasih materinya yang berat Om. Let's say misalnya Allah Tritunggal atau something dan sebagainya. Itu termasuk snaking nggak Om? Pertanyaan gini, kita ini kan bukan bicara soal berat atau ringannya sebuah kontennya, tapi bagaimana bahwa ketika kita bikin suatu konten di dalam sosial media, apakah kita bisa membawa orang itu dalam pertumbuhan atau enggak? Wow, poinnya di situ berarti ya. Gini, kita kadang-kadang terhipnotis dengan gambar yang bagus banget di sebuah konten, tapi isinya cuma benar-benar ringan banget, nggak ada yang membawa pendalaman untuk kenal Kristus. Orang merasa ketika melihat konten itu, dia merasa udah punya saat teduh dengan Tuhan. Dia merasa ketika dia baru melihat quote-quote rohani yang dibawakan oleh hamba Tuhan, sekali lagi, kita bukan untuk mengecilkan bahwa ada niat, ada banyak orang. Termasuk saya juga, saya bikin quote, saya kadang-kadang bikin juga penggalan-penggalan khotbah, atau penggalan-penggalan dari hamba Tuhan yang bagus gitu kan, yang Pijar TV juga melakukannya, kalau misalnya kita punya program, kita cut-to-cut juga dengan program-program itu. Tapi kalau misalkan kita merasa sudah puas dengan apa yang kita lihat sosial media itu sendiri, tapi kita nggak lagi lebih dalam. Oke, itu percuma. masalahnya berarti. Betul. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, apa yang bisa dilakukan oleh gereja kalau kita tahu bahwa sosial media itu is very powerful, orang juga bisa ada terus di dalamnya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Seperti tadi, sesuatu yang dalam tanda kutip dibilang berat, contoh seperti tentang pengajaran tentang Allah Tritunggal, bukankah bisa dibikin ringan juga dengan cara misalkan kita bisa bikin berseri? Oh, oke. Tapi orang jadi bisa mengikutinya dengan baik. Problem saat ini adalah kita lebih banyak disajikan dengan hal yang snack tadi daripada makanan beratnya. Dan orang masalahnya user itu atau follower itu udah merasa udah makan berat dengan apa yang baru dilihat di sosial media. Nah makanya sebenarnya adalah tugas kita semua nih sebagai orang percaya, tugas kita sebagai gereja, tugas kita sebagai komunitas rohani, tugas kita sebagai broadcaster, Christian broadcaster seperti Pijar TV gitu ya, broadcasting Pijar TV. Ada tugas kita adalah gini, memenuhi sosial media dengan hal yang jauh lebih dalam, yaitu untuk membawa perkenalan pada Kristus, supaya orang ketika melihat sosial media itu mereka tahu, mereka bisa bersama-sama dimuridkan di dalamnya dengan pengajaran yang tepat. Dimuridkan dan bertumbuh. Betul. Jadi bukan sekedar visualnya yang bagus, tapi dalamnya pun juga bisa bertumbuh ya gitu. Benar. Ya. Nah, bisa dicari di mana tuh Om kontennya? Los Pijar TV lah, benar-benar visualnya bagus nih, ada Koyopi di sini kan. Obrolan juga bertumbuh banget ya nggak sih? Baik, kembali ke laptop ya. Oke, Om, terjawab berarti ya mengenai beratnya itu ya. Yang penting adalah sebuah pertumbuhan di situ. Betul. Nah, sekarang gini. Berarti lagi-lagi kalau kita ngelihat, konten itu dikemas sedemikian rupa. Betul. Yang penting bertumbuh. Tapi Betul. jelas kalau ngomongin konten ada strategi-strateginya. Salah satunya adalah ngikutin tren. Dan
ada fenomena berikutnya nih Om. Wah ini panjang banget kita kalau ngomongin teknologi sebenarnya. Apa tuh? Fenomena tren yang ada di TikTok atau di Instagram itu kita bawa ke mimbar, ya kan? Oke. Dengan sebuah strategi kita tahu tren itu adalah bisa merangkul. Karena misalnya contoh kalau tren kita banyak yang baik tapi maaf mungkin kurang menarik. Jadi konten yang bagus itu stop sampai di situ aja, itu kan sayang sebenarnya Om ya. Jadi mungkin contoh kemarin kita sempat Asik. Nah, kan aku lihat Om viral. Bikin Enggak juga ya? dong. Enggak ya? Enggak dong. Nah akhirnya itu dibawa ke mimbar. Pada akhirnya engagement jemaat-jemaat mungkin lebih suka, lebih semangat bisa betul, masuk. Nah ini pertanyaannya Om, hal seperti itu apakah oke dilakukan? Atau maaf kalau aku salah menggunakan istilah, itu quote unquote akhirnya mengotori atau melanggar kekudusan pelayanan kita. Nah ini masalahnya gini, kita tuh lebih banyak sibuk ya untuk gini, gimana caranya untuk kita lebih sibuk untuk ngomongin metode daripada ngomongin tentang apakah sudah kita melakukannya atau belum. Kita lebih sibuk untuk gini, mikirin gimana caranya untuk dari titik A ke titik B, dan kita bilang bahwa kalau ada orang menggunakan kendaraan dengan A atau B itu salah, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Banyak dari kita jauh lebih sibuk daripada gini. Lebih sibuk untuk, harusnya nggak kayak gitu, harusnya jangan pakai media sosial, harusnya kalau kayak gitu sesat. Tapi kita sendiri memilih untuk nggak melakukan sama sekali. Justru lebih baik, makanya Paulus kan bilang di dalam pesannya, di dalam suratnya adalah gini, lebih baik ada orang yang membawa Injil dengan cara yang salah, tapi berita kabar baik itu tetap dijalankan, tetap dibagikan, daripada orang udah tahu bahwa dia punya kabar baik, tapi dia memilih untuk tidak menceritakannya. Banyak orang saat ini jauh lebih sering dan jauh lebih banyak untuk gini, memprotes caranya, mempermasalahkan caranya, tapi orang itu akhirnya nggak juga melakukan sesuatu. Tapi apakah cara yang mungkin Om, kurang tepat pun, itu bisa ada kemungkinan ya yang diajarkan juga kurang tepat Om gitu. Kalau caranya salah aja gimana gitu pertanggungjawabannya. Makanya saya bukan mengecilkan tentang konten yang salahnya atau bidat atau pengajaran yang sesatnya. Tetap yang namanya pengajaran sesat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa, pokoknya berarti cara semua itu, konten yang salah itu atau pengajaran yang salah juga nggak apa-apa, yang penting dibagikan. Nggak gitu Tentu juga. Tidak. Tapi kita bicara soal platform, cara untuk menyampaikan pesannya. Kita lebih banyak protes tentang caranya, tapi kita nggak melakukan juga untuk menyebarkan kontennya. Paulus kan pada waktu dia pernah ke Athena bukan skincare pastinya ya dia. Dia boleh endorse kali ya. Masih bisa. Kenapa kamu brand ambassador sih itu emangnya? Waduh, nggak dapet. Nah, waktu Paulus ada di Athena, dia pergi di mana orang sedang berkumpul. Pada saat itu udah di pasar kumpulnya. Dan di sana ada yang namanya kuil. Paulus menggunakan patung yang ada di kuil Athena untuk memberitakan kabar baik. Di saat orang pada saat itu mengatakan bahwa patung yang menyerupai apapun nggak boleh dibuat bahkan. Nah kalau dilihat caranya gini, sesat tuh Paulus. Kok dia bisa bikin patung? Kok dia bisa pakai patung untuk berita tentang kabar baik? Itu mencampur adukan. Enggak. Dia menggunakan bahasa dalam tanda kutip yang bisa dimengerti oleh orang pada saat itu. Untuk bisa menyampaikan kebenaran bahwa ada Tuhan yang besar, yaitu Allah yang mengambil diri menjadi manusia, dan dia memberikan nyawanya untuk kita semua orang supaya setiap orang akhirnya bisa mendapatkan keselamatan. Dan patung yang kalian sembah pada saat ini, yang kalian lihat saat ini nggak bisa memberikan keselamatan apapun dibandingkan kasihnya Kristus pada kita. Nah, kita seringkali ngeributin sosial media lah, AI-nya lah gitu kan. Padahal kalau AI dijadikan alat bantu untuk kita menyampaikan pesan, itu bisa menjadi powerful. Sosial media platform yang dimana saat ini ada begitu banyak anak muda ada di dalamnya, bahkan sampai semua orang saat ini, sekian miliar orang ada di dalamnya, justru membuat kita jadi semakin mudah untuk menyampaikan kabar baik. Lebih sulit orang untuk untuk mau bergerak menyebarkan kabar baik, karena mereka berpikir jauh lebih mudah untuk memprotes dan akhirnya firman Tuhan atau kabar baik itu nggak bergerak kemana-mana. Ini menarik sekali sih Om Jo. Jadi sebenarnya the point is menurut aku kita melakukan sesuatu adalah melalui cara atau metode yang relate ke generasi gitu ya. Yang penting poinnya adalah kita nggak mencuri kemuliaan Tuhan.
Itu pasti. Itu poinnya berarti ya. Betul. Dan itu salah satu strategi kita lah untuk pendekatan dan penjangkauan sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong anak zaman now, Gen Z ya sekarang udah ada alpha, udah ada beta ya kan. Betul. Itu tantangannya makin berat. Kayak screen time dia meskipun banyak tapi kan cepet, bentar-bentar swipe gitu ya. Jadi memang butuh strategi khusus juga ya untuk itu. Nah, ngomong strategi khusus, makanya kalau kita bicara bagaimana gereja menjadi sebuah komunitas orang percaya untuk mendalami firman Tuhan, kita harus punya strategi. Pertanyaan adalah, kenapa kita harus taruh konten kita di dalam sosial media? Apakah cuma sekedar display, atau itu sebagai alat pancing untuk orang percaya mau belajar lebih dalam tentang firman Tuhan? Dan gereja juga sudah mempersiapkan juga pemuridan di dalamnya. Jadi kayak invitation lah gitu untuk bertumbuh lebih lagi dalam komunitas gereja. Jadi orang kalau cuma sekedar lihat di layar, tapi nggak disediakan lagi akan ada strategi lanjutannya bahwa oke, kamu lihat kan selama ini apa yang dilihat di akun kami, kamu lihat juga dong apa yang selalu kita tayangkan. Kamu pengen tahu lebih dalam, kita ada kelas pemuridannya yang disampaikan dengan melalui media, misalkan seperti itu, dengan cara yang menarik. Sehingga orang nggak cuma sekedar snacking, tapi mereka juga mau cari main course-nya, mereka mau cari yang lebih dalam, kedalamannya. Tapi komunitas aja atau pemuridan juga harus punya tujuan. Tujuan atau output dari pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam itu adalah membuat orang secara passionate mau sebarkan kabar baik itu ke lebih banyak orang lagi. Boleh tepuk tangan. Gak salah kan dipanggil G.I. Joe, penuh dengan strategi ternyata. Tapi aku suka banget, itu jadi pintu masuk awal ya. Bener. Undangan, invitation untuk bertumbuh lebih lagi. Betul. My last question, Om Joe. Oke. Oke. My last answer also. Nggak harus jawab ya. Mungkin nanti kita ada, kalau bisa mau jawab lagi nggak apa-apa. Kalau AI di satu sisi gereja memakai ini menjadi sebuah invitation untuk merangkul lebih banyak lagi gitu ya. Tapi di satu sisi di momen yang sama, quote unquote ajaran-ajaran yang palsu, bidat, yang sesat, itu juga bisa memanfaatkan hal serupa. Betul. Dan kadang-kadang, aduh maaf, mengatasnamakan Yesus juga. Betul. Jadi kan kadang-kadang kita jadi bias, ini bener kok ini nggak berasa bidatnya, nggak berasa sesatnya. Betul. Dan ujung-ujungnya bahaya. Betul. Ini posisi gereja harus seperti apa, Om? Nah, gereja makanya harus mau melatih setiap orang-orang di dalam gereja saat ini untuk mereka bisa menjadi agent of change-nya di dalam sosial media sendiri. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita nggak bisa menghapus hal yang negatif itu di dalam ruang sosial media. Oke. Yang tapi kita bisa lakukan adalah kalau kita lihat ada hal yang negatif di dalamnya, kita harus penuhi lebih banyak lagi hal-hal yang positif, kebenaran firman Tuhan itu, supaya yang negatif tadi atau bidat tadi atau jasa tadi akhirnya tidak lagi terlihat karena terpenuhi dengan hal-hal yang kebenaran yang benar, kebenaran absolut tadi, kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah penuhi ruangan sosial media itu dengan dengan kebenaran yang absolut melalui firman Tuhan, tapi kita juga harus mengajar dan memuridkan orang-orang yang sudah ada dalam gereja dan komunitas kita supaya mereka bisa menjadi sharer dari kabar baik itu sendiri. Makanya kita nggak bisa cuma sekedar menampilkan konten, lalu juga kita lihat, ini ada yang negatif nih, gitu kan? Kita kan sekarang bisa lihat di dunia online ini ada yang namanya deepfake, ada yang namanya hoax, gitu kan? Ada yang namanya disinformasi, ada yang namanya bidat di dalam pengajaran Kristen. Ada juga seperti LGBT yang sepertinya mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar di firman Tuhan. Tapi gimana kita bisa menyingkirkan itu semua kalau kita semua nggak pernah mengajar orang-orang dalam gereja, memuridkan mereka dengan benar supaya mereka akhirnya bisa menyebarkan kabar baik, menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dan memenuhi ruang sosial media, menggaung, jadi seperti gaung, dan akhirnya yang buruk itu atau yang bidat itu tertutupi, dan yang pastinya adalah nggak cuma sekedar kita ingin menampilkan konten, pemuridan itu harus terus terjadi supaya kita bisa mencetak orang-orang yang terus men-sharekan kabar baik itu sendiri. Itu dia fungsinya, kita nggak cuma snacking. Iya. Kita bertumbuh dalam komunitas, pada akhirnya punya fondasi yang semakin kuat. Ketika memang ada hal-hal yang deviant seperti itu terjadi, ya kita bisa antisipasi dengan baik. Iya, dan nggak perlu khawatir karena sekarang untuk semua bahan untuk mendukung gereja melakukan pemuridan itu ada sangat banyak. Pijar TV, kalau para pemirsa atau para pemimpin gereja saat ini membutuhkan tools pemuridan yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan dengan para jemaatnya untuk pelayanan pastoral, Pijar TV siap untuk membantu.
Jadi silakan hubungi tim Resmo Pijar TV. Iya. Kami siap untuk melayani setiap orang pengen gereja. Kalau membutuhkan untuk pelayanan atau pemuridan untuk anak muda, kita punya Anak Railah muda punya? Hidup. Ada, namanya Railah Hidup. Oke. Kita bisa bantu setiap gereja untuk menggunakan modulnya. Untuk pemuridan khusus untuk kaum perempuan. Nah, ini ada. Post trauma kita punya yang namanya Asya. Asya, ini dengar-dengar ada filmnya juga Om ya? Nah itu ya, di situ tuh ada satu aktor yang terkenal. Alah, kok jadi ke situ ya? Terusin Om, Nah, ini kepala saya udah hampir besar biar nih. penasaran. Kepala Biar penasaran. Ya, inisialnya I dan K ya itu. Nah, itu untuk membantu setiap jemaat untuk gereja Tuhan untuk bisa membantu setiap perempuan yang mungkin saat ini punya masalah di dalam kehidupan mereka karena pada masa lalunya pernah mengalami trauma, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, hal yang nggak bisa dilihat hanya dalam kunjungan seminggu sekali. Nah, gereja bisa terbantu dengan modul yang dimiliki oleh Pijar TV bekerjasama dengan Biblika ini yang namanya Asya tadi, sehingga dengan pemuridan yang dilakukan dengan tools yang tepat kita bisa melayani jemaat dengan lebih tepat, lebih dalam mengenal kebenaran Kristus. Amin. Thank you Om Jo buat waktunya, buat sharingnya. Kalau aku boleh tangkap yang kita bisa pelajari sama-sama hari ini, ya kita nggak perlu takut dengan perkembangan teknologi. Benar. Memang ini seperti pedang bermata dua. Betul. Tapi di satu sisi kalau kita wise enough untuk menggunakannya, Benar. ini bisa menjadi support yang luar biasa banget untuk pelayanan kita. Benar. Yang penting kalau aku boleh tangkap dari poinnya Om Jo yang satu, jangan sampai kita kehilangan jiwanya. Karena segala sesuatu yang lebih efisien dan lebih cepat karena teknologi, jiwanya tetap harus ada. Kisah kasih Tuhannya tetap harus dibagikan dari situ. Dan pada akhirnya, biarlah itu menjadi sebuah invitation nih. Pintu masuk awal nih. Snack awal boleh, enak yuk. Kita tarik dalam komunitas Betul. gereja untuk bertumbuh lagi sama-sama sehingga semakin kencang angin bertiup, kita tahu kita berlindung di pokok yang kuat. Mantap. Yang pada akhirnya itulah menjadi sumber kuat kita. Om Jo, terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus Ivan. berkati. Berkati. Sehat. Kan masa gini saja. Iya, doa lagi. Ya udah, Om Jo, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Oke, terima kasih. Mohon terima waktunya kalau aku punya datang dengan kegalauan lagi. Oi. Dan sahabat Pijar, terima kasih buat hari ini. Kita kembali ke Pijar News. Terima kasih sahabat Pijar sudah menyaksikan bincang-bincangan dengan Joe Octavianus. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah menabur untuk penyiaran program-program Pijar TV yang telah kita semua saksikan dan memberkati bangsa. Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Sahabat, di tengah derasnya arus informasi dan tantangan teknologi yang begitu masif, kami sungguh bersyukur karena tidak berjalan sendirian. Hari ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan mitra yang telah dengan tulus memberikan dukungan, baik secara doa maupun dana. Karena kepedulian dan iman saudara, program televisi rohani ini dapat terus hadir menjangkau generasi muda Indonesia dengan pesan-pesan firman Tuhan yang relevan di era digital dan AI. Di saat teknologi seringkali menjadi alat distraksi, saudara memilih menjadikannya alat pewartaan. Di saat banyak media menghadirkan kebingungan, saudara mendukung hadirnya terang kebenaran. Kami percaya kontribusi saudara bukan hanya investasi bagi media ini, tetapi juga taburan iman yang akan menghasilkan buah kekal dalam kehidupan generasi yang haus akan arah dan makna sejati. Sekali lagi, dari hati yang terdalam kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati setiap kebaikan dan kemurahan hati saudara. Mari kita terus bergandengan tangan menghadirkan terang di tengah zaman. Karena generasi ini layak mendengar suara Tuhan di tengah bisingnya dunia. Sahabat Pijar, selama bulan April 2025 kami melakukan lebih dari 1.500
27.000 percakapan dengan pemirsa Pijar TV. Dan program yang paling banyak menerima respon adalah program khusus Paskah, Encounter with Christ. Susah buat saya mengenal tentang Bapa yang baik di surga, karena Bapa yang di bumi mengecewakan. Dan saya bersyukur Tuhan tidak pernah menyerah kepada saya. Suatu hari dalam sebuah ibadah ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang kita punya Bapa yang baik. Somehow pada hari itu saya ingat banget, saya duduk di bangku paling belakang. Baba Nur menjawab, Sebetulnya sebelumnya sejak Kaisar Aurelius kemudian membajak kalender Natal itu dijadikan sebagai perayaan Dewa Matahari, karena perayaan Dewa Matahari kalah populer dengan perayaan Natal. Oh, jadi terbalik ya? Terbalik, jadi dokumen-dokumen menunjukkan bahwa tahun 125 itu Paus sudah merayakan misa Natal tanggal 24 Desember. Pijar News. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Buka mata. Yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner. Jesus is the answer. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat yang kurang diperlukan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara misalnya makan makanan tertentu atau melakukan ibadah atau ritual tertentu. Dan ini mendiskreditkan Yesus. Ku tahu yang ku percaya. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal rencana atau kehendak Allah ya, itu akan menjadi pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu biasanya kita harus bisa melihat, dan terutama para penafsir, para teolog itu membagi sebenarnya kehendak Tuhan itu harus dikategorikan menjadi beberapa kategori. Suara pemirsa. Coba ambil contoh ya, cerita tentang Yudas. Menurut kitab ini Yudas mati gantung diri. Menurut kitab yang sana Yudas jatuh dan isi perutnya keluar. Yang mana yang benar? Ya dua-dua sama benar. Yang pertama Yudas gantung diri. Itu satu kitab lihat, dia gantung diri. Habis gantung diri talinya putus jatuh isi perutnya keluar. Baru penulis lain lihat, dia jatuh dan isi perutnya keluar. Ya tinggal dia catat yang ini, itu catat gantung diri, ini catat. Ini dicatat di awal, ini catat akhir. Kan dua-dua sama-sama benar. Pesan Injil. Saya percaya bahwa orang Kristen bukan orang-orang yang nunggu dibawa ke sorga, tapi mereka yang hadirin sorga di bumi. Ketika kamu melihat orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, justru kamu hadir bawa suasana sorga membuat mereka mau datang kepada Tuhan. Karena Kalvari. Langit masih gelap. Dunia masih terlelap. Hari baru akan tiba. Semua Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Terima kasih untuk saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan April lalu, kami mendapatkan respon tertinggi dari area Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, Maluku, Kalimantan, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan.
Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Dan bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Sahabat, kami juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dengan kerinduan ini, Pijar TV terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan konten studi Alkitab yang lengkap dan menyeluruh seperti Biblika. Ya, jadi HIV itu virus yang bisa menular lewat yang tadi kamu browsing tuh. Ya. Pertama cairan kelamin, kontak darah, lalu air susu ibu. Through the Bible. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Bible Everyday. Yesus memulai pelayanannya itu di Galilea dan banyak menghabiskan waktu di daerah Galilea. Gitu. Makanya kita sering ketemu dengan Tiberias, Kapernaum gitu. Dan masih banyak lagi. Salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode-episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda, di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Kami mengundang saudara untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin, agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui kontak center WhatsApp kami selama program ini tayang di Pijar TV. Bahkan bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan terdalam saudara tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom, di mana kami membahas secara detail konten kitab demi kitab di Alkitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday juga kini diadakan onsite selama 1 bulan sekali. Pertemuan onsite ini kami buat hybrid dengan menjadikannya online juga melalui Zoom, dan jadwal pertemuannya adalah sebagai berikut. Hey everyone, saya Peter Chris. Bagi kalian yang belum tahu, pemuritan online itu juga onsite, jadi hybrid. Kalian yang di luar Jakarta bisa mendaftar lewat link di bawah ini, termasuk juga kalian yang di Jakarta langsung datang dan juga daftar. Ada di mana? Di Gedung Pijar TV di Atria Sudirman. Pintu dibuka jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman bisa ngobrol sama teman yang lainnya sambil bertukar pikiran, kenalan, siapa tahu ada jodoh ya kan. Saya tunggu teman-teman di Jakarta di Pijar TV jam 7 malam. Jangan lupa Hybrid Discipleship bersama Pijar TV, Semua Kitab Suci, dan Bible Everyday. Saya tunggu teman-teman.
Kami mengundang saudara segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan onsite dan online ini. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia.